Hai hai, selamat datang di Suara Remaja. Balik lagi bareng kita bertiga. Gua Albi. Gue share. Aku Lauza. Kali ini kita angkat topik yang lumayan sensitif tapi penting banget, yaitu rokok di kalangan remaja. Oke, jujur aja deh. Kalian pernah lihat gak sih anak SMP atau anak SMA yang merokok di warung atau parkiran sekolah lah? Pernah banget. Bahkan ada yang kayak bangga gitu, coy. Terus ada yang menunjukkan kalau mereka tuh dewasa, padahal mereka masih kecil dan bahkan belum cukup umur buat dirokok. Iya kan? Sayang ini makin dianggap biasa. Padahal dari data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 nunjukin kalau 7,4% remaja usia 10-18 tahun adalah perokok aktif. Tunggu, 10 tahun? Itu berarti anak masih SD dong? Iya, itu belum yang termasuk merokok diam-diam. Belum ketahuan aja. Bahkan menurut BPS, usia 15-24 tahun punya tingkat perokok harian sebesar 24,75%, dan konsumsi rata-ratanya mereka 11-12 batang per hari. Kebayang nggak tuh paru-parunya? Parahnya lagi ya, 56,5% anak muda mulai merokok di usia 15-19 tahun dan 23% mulai sejak umur 10-14 tahun. Umur-umur segitu tuh kita masih main layangan atau nonton kartun loh. Tapi kenapa ya? Kok rokok masih laku banget sih di kalangan anak muda? Udah tahu bahaya gitu, tetap aja jalan. Ya dari yang aku lihat sih, pengaruh lingkungan itu besar banget. Teman sebaya, keluarga, bahkan konten di media sosial tuh bikin rokok kelihatan cool. Bener, apalagi banyak video yang nggak secara langsung promosi rokok, tapi visualnya penuh asap, gaya duduknya santai, musiknya tenang. Kita nggak sadar kalau itu udah masuk ke alam bawah sadar. Dan iklan rokok tuh pinter banget ya. Kayak mereka tuh nggak bilang, ayo rokok, tapi narasinya tuh soal kebebasan, petualangan, maskulinitas. Karena di balik itu ada kanker paru-paru, jantung, dan ada ketergantungan. Ada juga yang merokok buat ngilangin stres, padahal efeknya justru sebaliknya. Rokok cuma bikin ketagihan, bukan solusi. Kadang juga karena kurang edukasi dan kontrol orang tua sih. Kalau dari kecil udah ngelihat bapaknya atau mamanya ngerokok di ruang tamu, ya anaknya anggap itu wajar lah. Benar. Aku pernah baca juga kayak kenaikan harga rokok sebenarnya cukup efektif bikin anak muda mikir 2 kali. Tapi ya percuma kalau masih bisa beli eceran di warung. Nah itu, banyak warung yang masih jual satuan, dan mereka nggak punya umur. Bahkan kadang justru ikut bantuin. Kayak, nih rokok yang ringan aja ya nak. Kita juga suka lupa kalau perokok itu bukan cuma orang dewasa. Justru yang paling rentan itu remaja karena mereka lagi cari jati diri. Oke, kalau menurut kalian nih, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai sesama anak muda? Pertama, saling ingetin. Nggak usah sok bijak, cukup dengan bilang, gak keren bro. Itu juga udah jadi langkah awal. Nah, yang kedua, kita edukasi teman-teman kita, share info buat konten singkat, atau bahkan bikin kayak kita gini, podcast, biar narasi yang masuk akal bisa nyebar lebih luas. Dan yang paling penting tuh jangan cuma nyalahin. Kayak kadang orang ngerokok karena lagi ngerasa nggak punya arah, ajak ngobrol, dan dihakimi. Gue pribadi miris sih, karena kalau budaya rokok ini terus dianggap normal, kita bakal punya generasi yang sakit sebelum waktunya. Setuju, remaja itu punya masa depan yang panjang, tapi kalau tubuhnya udah keropos dari muda, gimana bisa mimpi tinggi? Jadi ini bukan soal larangan dong, ini tentang kesadaran, pilihan, dan tentang tanggung jawab. Bukan cuma pemerintah, tapi juga kita, anak-anak muda. Oke, sebelum makin panjang, kita akhiri dulu obrolan hari ini. Tapi jangan lupa kalau kamu punya pendapat soal topik ini, boleh banget kirim pesan ke kita. Atau kalau kamu punya pengalaman pribadi, bisa juga kita angkat di episode selanjutnya. Terima kasih buat yang udah dengerin Suara Remaja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap waras, tetap sehat, dan tetap berpikir kritis. Bye-bye semuanya. Dadah.